السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha." Setiap dari manusia ayuhal ikhwah, mereka keluar di waktu pagi. Dengan keluarnya mereka di waktu pagi, mereka menjual diri-diri mereka, mereka memperniagakan diri-diri mereka. Famu'tiquha, hingga sebagian di antara mereka ada yang dimerdekakan dari api neraka, au mubiquha, ataukah bahkan justru sebagian yang lainnya ayuhal ikhwah dicampakkan ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Ayuhal ikhwah, sungguh manusia seluruhnya berada di dalam perniagaan. Entahkah dengan perniagaan itu dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya berupa surga-surga, ataupun bahkan di antara mereka ada sebagian dari manusia ayuhal ikhwah, mereka menjual diri-diri mereka, bahkan mereka menjual agama-agama mereka demi mendapatkan sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia ini ayuhal ikhwah. Maka Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam api neraka. Ayuhal ikhwah, ini bukanlah perniagaan yang identik dengan pasar-pasar, yang identik dengan pertokoan-pertokoan, akan tetapi ini adalah perniagaan bagaimana seorang hamba memperniagakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba menjalani dari kehidupan dunia ini dalam keadaan mereka menjual diri-dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, telah dimaklumi bahwasanya perniagaan itu memiliki dua tanduk. Naam, di tanduk yang pertama, dengan seseorang itu dengan memperniagakan dirinya, ataupun seseorang di dalam perniagaan mereka meraih keuntungan, mereka meraih kesuksesan, mereka meraih kemenangan-kemenangan yang sangat besar. Dan di sisi lain ayuhal ikhwah, ada mereka yang melakukan perniagaan justru mendatangkan kerugian kepadanya, ataukah bahkan justru mendatangkan kebangkrutan kepada dirinya. Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana
seorang manusia menjual diri mereka, menjual agama-agama mereka demi mendapatkan sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Mereka itulah, kata Allah, adalah orang-orang yang membeli ad-dhalal, yang membeli kesesatan dengan al-huda. Fama rabihat tijaratuhum, tidaklah mendatangkan keberuntungan dalam perniagaan mereka ayuhal ikhwah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka pula bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan mereka, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah, kata Allah, adalah orang-orang yang membeli ad-dhalala, yang membeli kesesatan dengan al-huda, dan mereka itu pula adalah orang-orang yang menukar membeli azab dengan maghfirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, fama asbarahum 'alan nar, kata Allah, duhai alangkah beraninya mereka menentang api-api neraka. Duhai alangkah beraninya mereka menentang api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang menukar keimanan mereka dengan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ula innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang membeli al-kufr, orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman, kata Allah, la yadurrullaha syai'a. Nah, perkara itu tidak akan membuat rugi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Tidak sampai situ ayuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fala yahsabanna alladzina kafaru, janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum khairul li anfusihim, sesungguhnya kami memberikan batasan jangka waktu kepada mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu asma, sungguh tidak lain hanyalah kami memberikan kepada mereka jangka waktu agar mereka bertambah dari dosa-dosa ayuhal ikhwah. Walahum 'adzabun muhin, kata Allah, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Wal'iyadzubillah ayuhal ikhwah. Dan di sana tak kalah mengerikan lagi ayuhal ikhwah, bagaimana seseorang menjual diri mereka, memperniagakan agama-agama mereka demi mendapatkan pujian yang sedikit dari kehidupan dunia. Mereka mereka menginginkan pujian dari manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka ayyuhal ikhwah. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Adalah orang yang berjihad di jalan Allah ayyuhal ikhwah. Kemudian didatangkanlah orang tersebut. Kemudian diberitahukan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka pun mengenal nikmat tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau telah lakukan? Apa yang engkau telah amalkan dengan nikmat tersebut? Mereka berkata, "Qatiltu fi sabilik hatta qutiltu." Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta, engkau dusta," kata Allah. Tidaklah engkau berjihad kecuali hanya untuk engkau dikatakan sebagai jari, sebagai pemberani. Kemudian diperintahkan agar diseret di atas wajahnya sampai mereka dilemparkan ke dalam api neraka ayyuhal ikhwah. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran ayyuhal ikhwah. Kemudian didatangkanlah orang ini, kemudian diberitahukan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian orang ini mengenal nikmat tersebut.
Kemudian dikatakan kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau telah lakukan dengan amalan tersebut? Apa yang engkau telah amalkan dengan nikmat tersebut? Mereka berkata, "Saya mempelajari ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan-ucapan mereka. Allah berfirman, "Kadzabta, engkau dusta," kata Allah. Tidaklah engkau melakukan hal tersebut kecuali hanya ingin dikatakan alim, qari, dan engkau telah mendapatkannya di dalam kehidupan dunia, ayyuhal ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya sampai mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari jenis-jenis harta. Naam, kemudian didatangkanlah orang ini. Dikabarkan kepada mereka nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian orang ini pun mengenal nikmat tersebut. Naam, kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang engkau amalkan? Apa yang engkau amalkan dari nikmat-nikmat ini? Kemudian orang tersebut berkata, tidaklah ada satu jalan yang engkau cintai, pasti aku menginfakkan harta tersebut di sana karenamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kadzabta, engkau dusta," kata Allah. Engkau dusta, tidaklah engkau melakukan hal tersebut kecuali hanya ingin dikatakan jawad, orang yang dermawan. Naam, kemudian diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, ayyuhal ikhwah. Sungguh mengerikan keadaan mereka. Lihat, mereka bukanlah seorang pezina, mereka bukanlah seorang pejudi, peminum khamar, akan tetapi mereka melakukan amalan-amalannya hebat. Dengan amalan-amalan tersebut, dia tidak mendapatkan sedikit dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, justru dia mendapatkan siksa dan azab. Ayyuhal ikhwah, mengapa demikian? Tidaklah mereka mendapatkan hal tersebut kecuali mereka menjual, memperniagakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa nikmat, berupa hidayah. Akan tetapi mereka menjualnya demi mendapatkan sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia. Ingin mendapatkan pujian, pekerjaan, harta benda. Naam, kemudian tidaklah diberikan kepada mereka sesuatu di akhirat sedikit pun. Ayyuhal ikhwah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة, telah kita sebutkan bagaimana keadaan mereka yang mereka memperniagakan diri mereka ke dalam api neraka. Dan di sana ayyuhal ikhwah, ada kabar gembira bagi kaum mukminin, bagi mereka yang melakukan perniagaan kepada Allah, bagi mereka yang menjual diri mereka, menjual harta-harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah senjata pamungkas bagi kaum muslimin dalam perniagaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, perhatikan ayyuhal ikhwah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah. Naam, karena bagi mereka adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillah
fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh ataupun terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini adalah satu janji yang hak yang tertera di dalam At-Taurat, Injil dan Al-Quran, kata Allah. Ini adalah janji Allah bagi siapa yang memperniagakan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka berbahagialah kalian ayyuhal mu'minun dengan perniagaan yang engkau lakukan itu, kata Allah. Wadzalika huwal fawzul azim. Wadzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang agung. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang mukminin yang mana Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa-jiwa mereka karena mereka mereka memperniagakan diri-diri mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Kata Allah Subhanahu wa taala, At-taibun, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini sifat pertama ayuhal ikhwah. Mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun, ini mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwasanya as-saihun yakni as-saimun, yani orang-orang berpuasa. Akan tetapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya makna as-saih, inilah saihun ini sangatlah luas ayuhal ikhwah. Termasuk di dalamnya orang-orang yang keluar menuntut ilmu agama. Mereka yang melakukan safar, berhaji, berumrah, atau pergi menyambung silaturahim. Inilah makna dari as-saihun. Kemudian sifat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, ar-raki'un as-sajidun. Naam. Mereka ini adalah orang-orang yang memperbanyak salat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian sifat yang kelima adalah al-amiruna bil ma'ruf. Mereka itu melakukan amar ma'ruf. Dan sifat yang keenam, wan nahuna 'anil munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah. Dan sifat yang ketujuh adalah mereka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wabashiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadilah kalian sebagai orang-orang mukminin yang mana mereka memperniagakan diri-diri mereka kepada Allah, tidak memperniagakan diri-diri mereka kepada sesuatu dari kehidupan dunia, pekerjaan, jabatan, tingkatan, naam, ataupun jabatan dari kehidupan dunia ini. Maka sepantasnya baik-baik kaum mukminin memperhatikan dari amalan-amalan yang dapat memasukkan, yang menjadi amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.